nahnu nuqaddisu wa nusabbihu, ya. Kami bertasbih, kami mentakdis, kami mensucikan Engkau. Tugasnya malaikat itu. Kenapa Engkau menciptakan Adam, menciptakan manusia? Cukuplah kami saja yang nanti akan, apakah kurang gitu kasarnya, sampai Engkau menciptakan Adam alaihissalam. Jadi di antara hikmah berpuasa adalah agar kita bisa mencapai sifat-sifat yang dicapai oleh malaikat, yaitu la ya'sunullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa menjauhkan maksiat dan melaksanakan ketaatan. Karena hakikatnya manusia ini kan hamba-hamba Allah, di dalam semua apa yang Allah perintahkan itu ada yang sifatnya if'al atau fi'il amr, atau nahi munkar. If'al atau la taf'al, lakukan atau jangan lakukan, baik itu melalui ucapan ataupun perbuatan. Jadi setiap detik, setiap saat kita selalu berpikir ini dilakukan atau tidak dilakukan. Sholat subuh, if'al, lakukanlah. Sholat duha, lakukanlah. Berpuasa, if'al, lakukanlah. Berbohong, la taf'al, jangan lakukan. Curang, la taf'al, jangan lakukan. Nah, itu artinya di dalam syariat ada yang namanya perintah-perintah dan ada yang namanya larangan-larangan. Ada yang perintah sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Wajib dilakukan dan sunnah dilakukan. Konsekuensinya wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Aula taf'al, atau jangan melakukan, larangan. Dan itu sifatnya haram, makruh. Dan perkara berikutnya adalah mubah, yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Jadi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang baik itu disetarakan dengan malaikat. Contohnya adalah hadis Nabi, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah, beserta dengan para malaikat yang mulia-mulia. Ini artinya adalah disamakan dengan para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang senantiasa taat, ingin menego adalah malaikat, dan Allah juga menciptakan makhluk yang namanya iblis yang senantiasa maksiat. Si senantiasa taat namanya malaikat, yang senantiasa maksiat namanya iblis. Tapi manusia bisa taat, bisa maksiat. Sekarang lebih taat mungkin, alhamdulillah ditambah di sholat subuh itu menjalankan ketaatan mungkin. Kemudian kalau berhenti ngaji, kuliah subuh, bahasanya kuliah subuh, ini ketaatan. Kuliah subuh ketaatan, menjalankan perintah Allah itu kalau berhentinya, ya, sama-sama dalam hukumnya suatu, hukumnya adalah wajib. Kemudian Allah juga menciptakan iblis yang senantiasa maksiat. Sudah divonis malah membunuh neraka. Untuk manusia kan belum divonis. Makanya bahasa iblis itu ngajak-ngajak manusia, ya, menuju kepada kesesatan, besok neraka bagi akeh, kancah-kancahnya akeh. Oleh divonis, la ubiyah lahum, kami akan menggoda mereka dari sejak Nabi Adam, kemudian sampai nilai kiamat. Tugasnya setan itu ngajak-ngajak manusia supaya bareng-bareng sobat neraka. Alhamdulillah di musuh kita setiap hari itu setan, iblis digoda-goda. Apalagi lagi puasa, digoda sekabehan. Karena puasa itu hakikatnya sebenarnya
sebenarnya tidak hanya menahan lapar haus saja, kita juga emosi kita dijaga. Bahkan anggota tubuh kita juga harus dijaga. Mata kita dijaga dari melihat yang diharamkan. Telinga kita juga dijaga dari hal yang diharam. Mendengar ucapan perkataan yang diharamkan. Tangan kita dijaga dari melakukan hal-hal maksiat. Tangan itu kadang-kadang memukul, menempel, menjabat, apa itu sih maksiat. Di bulan puasa dijaga. Kakinya juga dijaga, tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat atau ke tempat-tempat yang tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi dijaga dirasa. Maka dari itu perjuangan jadi melawan nafsu kita, kemudian juga ada bisikan-bisikan setan. Wah, buka bilang anu ngasih awal kayak kelaparan, penyakit dan macam-macam akhirnya buka kalah goda dari setan. Yo ini adalah tadinya mau marah orang marah, tadinya bisa nahan emosi, kemudian dia marah-marah karena dibisiki oleh setan. Inilah. Kemudian berikutnya hikmah puasa at-ta'arrud li nafahatillah wa rahmatih. Ketika kita puasa, berarti hakikatnya adalah kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan maghfirah Allah. Jadi ada amal yang badaniyah, jismiyah yang dilakukan oleh badan kita, yang mana amal yang tersebut bisa mendatangkan rahmat, bisa mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari lisan kita melalui berdoa, Allahumma firli warhamni, ya Allah ampunilah saya, ya Allah rahmatilah saya. Itu lisan kita senantiasa memohonkan maghfirah dan memohonkan rahmat. Apalagi kalau sudah meninggal dunia ini, orang yang meninggal dunia itu yang paling diharapkan adalah maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang mendatangkan rahmat Allah di antara adalah puasa. Adalah menjalankan ibadah puasa. Hadis Nabi-nya sudah jelas di Quran dengan hafal man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sing puasa di bulan Ramadan, ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya yang telah lalu, dosanya yang telah dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu' wa tadallul lillahi azza wa jalla. Kemudian berikutnya di antara hikmah kita menjalankan puasa adalah kita bisa tadallul, merendahkan diri di hadapan Allah. Puasa itu orang kaya, orang miskin, orang yang punya jabatan, orang awam, orang rendahan itu sama-sama merasa bahwa dirinya itu orang yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Anggap orang makan, orang minum, ya orang bisa apa-apa. Artinya dia adalah orang hamba yang hina. Orang yang hina berarti butuh kepada zat, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada zat yang maha kuat, butuh kepada zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya kalau kita berpuasa adalah kita melatih diri agar kita menjadi hamba yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan, merasa butuh, iftiqar kepada rahmat Allah, iftiqar butuh kepada maghfirah Allah, butuh kepada pertolongan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan puasa juga di malam hari bisa mendapatkan suatu malam yang mana malam itu paling mulia, lebih mulia, yaitu malam Lailatul Khairun min alfi, lebih baik daripada 1000. Kelebihan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang mana kalau kita melakukan ibadah amaliyah
di malam tersebut kaya-kaya sepertinya melampaui pada sebulan, kurang lebih 82 tahun mungkin. Tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, tidak ada di hari-hari yang lainnya, kecuali di bulan Ramadan. Kelebihan umat Kanjeng Nabi itu, walaupun usianya pendek, paling musuh kita itu sebagai pindah ke alam kubur gitu, alam barzakh. Kalau panjenengan paling umurnya pindah itu, yang rata-rata musuh kita itu gitu. Wonten sing 200, 100, 200. Wonten gitu. Sing kalian umurnya kalian terus, ini wonten 100 mungkin ada ya, itu pun mungkin 1. Ya rata-rata musuh kita hitung dulu sebagai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebalik anak mesti. Walaupun umat Kanjeng Nabi usianya pendek dibandingkan umat-umat sebelumnya, dibandingkan umatnya Nabi Nuh aja dakwahnya 950 tahun. Berarti umurnya umatnya sangat 150 tahun lebih umurnya. Umat-umat yang lain diberikan usia lebih sampai ratusan tahun. Umat Kanjeng Nabi umurnya pendek, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan umat Kanjeng Nabi melawan amal yang sing pendek tapi pahalanya besar sekali. Pahalanya besar. Maka dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Qur'an itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Ta'ala ciptakan. Misalkan itu minuna billah, agar umat itu iman kalau Gusti Allah. Tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iman kepada Allah, kemudian melaksanakan, kalian memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Sebaik-baiknya umat, kalau umat tersebut umat yang beriman, kalau umat tersebut umat yang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, senang perintah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini sudah dinas. Jadi umat Kanjeng Nabi itu adalah sebaik-baiknya umat. Sholat Nabi Musa itu berapa? 50 kali satu bulan. Umat Kanjeng Nabi 5. Pada ketika Isra Mi'raj kan, fa innahu atakula yakuna dzalika. Umatku enggak mampu wahai Muhammad dari Nabi Musa. Minta keringanan akhirnya sholat wajib sing diwajibkan dari Musa ampun 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Bayangkan ambil sholat repik sekap 50 waktu dengan sanggup. Tapi ini kok kadang-kadang abot. Waya subuh kawanan, zuhur lagi di pasar, sore kemudian sore di perjalanan maghrib, ya, kecapean bisa tiduran. Jadi tapi cuma 5 waktu pahalanya lebih sama dengan orang yang sholat 50 waktu dalam satu hari. Jadi kelebihan umat Kanjeng Nabi. Termasuk kelebihan umat Kanjeng Nabi adalah di dalam bulan Ramadan ada satu malam khairul min alfi syahr, malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang memiliki keistimewaan. 1000 khairul min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau panjenengan mumpung masih berada di bulan Ramadan, masih berada di dalam pelaksanaan puasa di siang hari, kemudian nanti malamnya atau malam harinya itu ngenteni takame malam Lailatul Qadar. Ada beberapa ulama ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar bisa kemungkinan ada di awal Ramadan, bisa juga di liburan. Tapi yang paling arjah, yang paling unggul adalah ketika Lailatul Qadar di akhir atau di ganjil di akhir bulan Ramadan, di kurang selipur, selawat dan sebagainya. Kemudian di bulan Ramadan juga kita
kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal soleh, iktisabul hasanat, untuk mencapai kebaikan-kebaikan atau untuk beramal soleh, sedekah, membaca Al-Quran, yang mana pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, pahala yang dilakukan, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran di bulan Ramadan, sholat di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan melakukan kebaikan atau ibadah tersebut selain di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan akeh bonusnya mungkin, akeh bonusnya, akeh diskonnya, akeh kata. Makanya orang bisa memanfaatkan momen yang terbaik di bulan Ramadan ini ya emang sia-sia. Namun tidak berarti kemudian setelah Ramadan ya, kemudian amalia tersebut dihilangkan. Biasa kita berusaha berramadan masyarakat berusaha mandi. Biasanya sedekah, takjilan, makanan berramadan pelit mandi. Modal. Si biasa maca Al-Quran berramadan bubar ya. Si rajin puasa Senin Kamis berpuasa Ramadan rajin Senin Kamis itu orang puasa mandi. Bina-bina si biasa jamaah Ramadan jamaah berramadan Syawal orang atau malinan masih mumpung mandi. Alhamdulillah syukur-syukur ya sholat subuh jamaahnya amin, sholat isya jamaahnya amin, sholat duhur jamaahnya amin, asar bilang sama seperti itu. Bulan Ramadan singgung ini bisa ada usahanya, tetap ada usaha sebelum tidur baca Al-Quran, apalagi baca surat Al-Mulk Al-Barokah. Ya orang dulu masjid biasa juga di rumah atau di kamar sebelum tidur. Kemudian juga rutin puasa. Inilah kemudian hikmah-hikmah tersebut akan menjadikan hamba-hamba orang yang melakukan itu mendapatkan keberkahan hikmah setelah dia melakukan puasa atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan puasa ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Karena apa? Segala apa yang ada di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, hewan, sakhara linnas, Allah Subhanahu wa taala menundukkan mereka untuk manusia, khidmat pada manusia. Anak ayam yang sebetulnya dipangan, anak buah-buahan yang dipangan buah manusia, anak pari, anak matahari, anak bulan, pemandangan yang indah alam semesta. Untuk siapa? Untuk manusia. Allah menundukkan mereka. Bahkan makanan manusia itu lebih banyak daripada makanan hewan. Wedus kambing paling makannya rumput gitu. Wedus atau makan ayam kayak orang doyan. Wedus makannya roti, ya doyan bolong. Makannya rumput. Iwak yang ikan, ya makannya ikan. Tapi manusia yang makan yang makan sapi, yang makan wedus, yang makan tumbuh-tumbuhan, makan ayam, makan buah-buahan, kambing dimakan itu. Sakhara linnas, tapi makhluk yang lain kita. Artinya ini adalah anugerah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba Allah. Bagaimana untuk syukur kita? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi daripada syukur al-i'tiraf bin ni'mah wal qiyam bil khidmah, faman kathara dzalika minhu sumiya syakuran wa mithla qala subhanahu wa qalilun min ibadiy syakur. Ulama Syekh Al-Albani Mu'allam As-Siddiqi mendefinisikan, mengartikan syukur adalah pengakuan melawan nikmat. Ngaku nikmat. Dengan punya rumah ada Rio, ada rumah, ada motor, punya anak, duitnya akeh yang bal, yang bisa bantal ya akeh duitnya, masih yang brebel-brebel. Itu nikmat syukur minallah, tapi mesti bukan karena hasil usaha kita, hasil kerja keras kita. Ada min fadli Rabbi,
Ini adalah karunia dari Allah. Jangan sampai kita punya keyakinan yang dimulai karena yang kerja keras. Nah, ini bisa menjadi kufur nikmat. Kufur apa? Domainnya bersyukur marang Gusti Allah, malah sombong gitu. Kalau orang ditulung dari Gusti Allah, yang orang bakal duit. Kalau orang ditulung dari Gusti Allah, yang orang bakal duit. Kalau orang dilancarkan di sini dari Gusti Allah, ya ada duit. Orang duit. Apa yang Allah Taala berikan kepada kita, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan berupa kenikmatan, minum. Ini dari Allah. Rumahnya minallah, dari Allah. Punya anak-anak yang soleh-solehah, yang dari Gusti. Bisa makan, Gusti Allah. Dua mobil, si Gusti Allah. Angger harta itu adalah dari hasil keringat saya atau hasil daripada jeripaya usaha saya, maka anggur fikir THK yang sudah didapat duit akhirnya tapi kan orang sistemnya udah terus diikuti karena roh itu mutlak sangat Gusti Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap kita merasakan kenikmatan mudah-mudahan buat alhamdulillah. Saat berjamaah bismillahirrahmanirrahim, saat sampun itu dahar mengucap alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah, dapat bisa makan, dapat harta itu alhamdulillah. Ada bin fadli rabbi liyabluwani ashkura, untuk menguji saya apakah saya ini orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur. Jadi aja benar-benar duitnya lumayan mewah, duitnya masih berbeda. Jangan sampai di situ. Tapi apakah saya bersyukur ketika mendapatkan semuanya? Amakfur, ataukah saya orang yang kufur? Ya, seperti Nabi Sulaiman alis. Ini kan hadis Al-Quran Karim. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Sulaiman, Nabi yang kaya raya. Tapi Nabi Sulaiman tidak sombong. Ini hasil kerja keras saya. Ada min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Dia kedua ini ashkuran. Karena hakikat daripada syukur itu adalah sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allah 'alaihi min as-sam'i wal basari wa ghairihima ila ma khuliqa li ajlihi. Hakikat syukur-syukurnya adalah bagaimana seorang hamba itu mentasarufkan, mempergunakan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya berupa kenikmatan kepada sesuatu yang memang diciptakan untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan telinga untuk mendengar yang baik, diciptakan mata untuk melihat yang baik, diciptakan semua anggota tubuh ini. Itu mengarah kepada ketaatan. Kita punya telinga, wujud bersyukur kepada telinga ini berarti tidak mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan dari Gusti. Perkaranya misalnya mendengarkan riba, rasani, anggade, aja dari bukan. Lisan kita wujud daripada nikmat, syukur nikmat lisan kita ini jangan sampai kita gunakan lisan kita ini untuk mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu artinya mesti bersyukur. Maka melihat wujud daripada syukur maka adalah mata ini harus melihat perkara yang tidak boleh melihat perkara yang diharamkan. Perut kita wujud syukur, perut kita jangan sampai kita masukkan kepada perut kita ini makanan-makanan haram. Orang bersyukur melihat makannya, melihat hal yang diharamkan. Apalagi sekarang dalam teknologi dalam warna-warna maksiat itu HP atasan teknologi mendengar perkataan, maka kadang-kadang di kamar dewekan tidak dimaksiat, namun bila dimin wal qiyam bil khidmah. Kemudian syukur itu adalah melaksanakan khidmah sebagai seorang hamba. Allah Ta'ala mewajibkan kalau panjenengan sholat, alhamdulillah kalau panjenengan sholat khidmah marang Gusti Allah. Allah Ta'ala merintahkan kalau panjenengan puasa, itu wajib kalau panjenengan lampahi puasa. Itu artinya wujud syukur. Angger wong sing ora puasa berarti wong sing ora bersyukur marang Gusti
Wong sing ora sholat berarti orang bersyukur pada masjid. Kan harus dilindungi. Orang berterima kasih. Ada kaum Bani Israil, membuat orang bersyukur 70 tahun itu dalam sebuah riwayat. Ketika di akhirat sebelum masuk surga dengan rahmatnya Allah, saya masuk surga dengan amalia saya. 70 tahun ibadah, bersolat. Lah anda turun dan dirahmati. Enggak ya Allah, saya masuknya dengan amal saya, mengandalkan amalnya, mengandalkan sholat. Akhirnya kamu masuk ke neraka. Kenapa ya? Dibandingkan dengan nikmat penglihatan itu 70 tahun tidak ada apa-apanya. Kita bisa melihat, bisa mendengar. Dibandingkan ibadah saya, ibadah Quran itu tidak ada apa-apanya. Artinya lebih besar nikmat Allah daripada ibadah. Kita jangan sampai menyombongkan diri ya. Kita puasa terus insya Allah masuk surga. Gantungannya kalau puasa, sholat terus andalnya kalau sholat. Suka saudara suka pede bahkan mengklaim dirinya masuk surga. Ini isi berbahaya ini. Maka yang baik adalah ketika kita melaksanakan ketaatan, melaksanakan kewajiban Allah, kita harus merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat kurang, belum apa-apanya. Puasanya kayaknya puasanya pas-pasan, sholatnya pas-pasan. Walaupun sholat terus, walaupun sunnahnya ya dilakoni, sodakohnya pas-pasan, walaupun sudah sodakoh berbilion, harus merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita lebih besar, lebih agung daripada sekedar sholat. Dan kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah, maghfirah dan Gusti Allah. Tidak boleh kita mengandalkan amalia kita yang hanya sedikit dan tidak ada apa-apanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara dzalika minhu summiya syakura. Siapa orang yang banyak syukurnya dinamakan syakur. Wa qalilun min ibadiy syakur. Surat Saba ayat 13. Namun dalam Al-Qur'an surat Saba Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiy syakur. Namun sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Akhirnya Rasulullah, akhirnya kufur di dinaik romlewu sedina Rasulullah 1.000 kayaknya kurang, sejuta ya kurang. Sedina sebulan digaji itu juga kurang. Sebulan 500 itu apa mandi? Rasulullah padahal setiap hari masih bisa makan. Padahal setiap hari bisa melihat, bisa mendengar, bisa apa? Nikmat-nikmat selain harta itu tidak dia rasakan. Ada orang yang punya harta miliaran tapi terkena penyakit stroke, dia tidak bisa menikmati hartanya itu. Apa faedahnya hartanya itu? Ada faedahnya enggak? Mending orang berduit atau di pas-pasan, dia ada berduit di pas-pasan lagi, tapi sehat, bahagia, semua makannya bisa makan, minum bisa minum, tangannya bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan. Itu nikmat alhamdulillah. Wala yakhfa anna ni'amallahi ta'ala 'ala ibadihi 'azzamu min an tuhsa wa aktsaru min an tu'ad. Qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak diragukan lagi, tidak sama lagi bahwa nikmat Allah terhadap hamba-Nya lebih besar, lebih banyak dan tidak bisa untuk dihitung. Kalau bisa ngitung lagi, jangan bisa ngitung nambahkan nafas panjenengan sing mau bersyukur sampai saya pikir detak jantung kita sudah berapa kali berdetak itu? 1 detik pun tidak pernah berhenti. 1 detik atau 1 menit berhenti pas. Opahnya tidak ini rojibuki. Tapi itu masih tetap berdetak. Itu nikmat Allah. Pernah berhitung? Tidak bisa. Nafas kita pernah kita hitung. Saya tadi pagi sudah bernafas 1000 kali. Yang kayaknya tidak bisa. Kecuali dia itu alat ya. Yang alat itu ya. Saking banyaknya. Belum nikmat-nikmat yang nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat bahagia, nikmat ilmu, diberikan ilmu itu nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, engkau tidak mungkin bisa menghitungnya. Sesuatu yang begitu besar sekali. Maka kita tetap harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, qaulan wa fi'lan, mengucapkan
dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian perbuatan kita juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya perbuatan kita bersyukur, puasa, sholat, bahkan ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada macam-macam. Itu wujud syukur manusia. Ulama membagi nikmat itu ila thalathati aqsamin rawasiyatin dunyawiyatin as-sihhati wal afiyati wal mali halal. Ulama membagi nikmat itu ada 3 bagian. Yang pertama nikmat sehat, terhindar dari penyakit, itu nikmat. Dan dengan saniki bisa duduk, bisa menjalasa, bisa hadir dan majelis karena sehat itu sehat. Telinga, mata semuanya sehat. Tapi kalau sakit kan kayaknya di dalam rumah sakit. Kalau nggak ada bantuan, itu nikmat. Wal mal halal, harta yang halal. Karena anak harta sih haram, anak harta sih halal, anak harta sih dua ini harta sih halal itu nikmat duniawiya, nikmat yang sifatnya duniawi. Kemudian nomor kali wadiniyatin, nikmat agama, kalamal, wal ilmi wa taqwa wal ma'rifati billahi ta'ala. Seperti punya amal soleh, melaksanakan amal soleh, alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah bisa puasa, itu bisa beramal, alhamdulillah bisa sholat. Jadi kalau kita sholat itu jangan merasa saya ini hebat bisa sholat juga. Alhamdulillah saya bisa sholat, saya bisa nyumbang untuk masjid ini. Itu artinya dia bersyukur kepada Allah karena dia bisa beramal sholat. Alhamdulillah. Maka dalam pengajian musbah itu wiridan bahasa alhamdulillah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi istighfar tapi alhamdulillah itu bukannya musbah. Tapi kalau tetap istighfar karena sholatnya. Jadi pilihan dari yang mana dari segi yang ini kenapa? Kenapa alhamdulillah? Karena alhamdulillah bisa melampaui sholat. Atau dalam diri kita hari ini alhamdulillah rampung sholatnya. Alhamdulillah puasa rampung dirinya. Alhamdulillah bisa baca Quran. Alhamdulillah bisa sholat. Alhamdulillah. Wal ilmi dan nikmat ilmu, punya pengetahuan, caranya puasanya ngerti, puasa sensasi seperti apa, sholatnya ngerti, caranya sholat, maca Quran dia ngerti karena dua ilmu nih, kapan dibaca ikhlas, kapan dibaca sunnah, kapan panjang, kapan pendek, ya, itu nikmat itu ilmu, nikmat mengenal orang yang tidak bisa baca Quran, terhindar terhalang-halang, nggak punya ilmu baca Quran, itu nggak bisa baca Quran. Maka ilmu itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang sifatnya agama. Kemudian taqwa wal ma'rifah billah, nikmat berikutnya adalah nikmat ketakwaan. Alhamdulillah kalau panjenengan hadir di dalam masjid itu wujud takwanya para muslim. Karena ada saudara-saudara kita mungkin di Jambi ini, di tempat lain, di pasar atau di tempat kita di masjid habis setelah makan sholat subuh kemudian mendengarkan kuliah subuh di dalam wujud ketakwaan. Dilarang akhirnya sering ibadah, dilarang akhirnya sering baca Quran, dilarang akhirnya sering sholat, dilarang akhirnya sedang berzikir. Itu syukur nikmat. Wal ma'rifati billah, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk nikmat. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia alami, dia mendengar Gusti Allah. Orang dengan hartanya, orang dengan wujud fisiknya, punya tetangga sugih ekor misalnya, rumah telung tingkat atau 10 lantai. Orang dengan Gusti Allah mampu mengkayakan orang ini. Gusti Allah mampu mentakdirkan orang ini jadi orang apa? Dengan si anu jadi pejabat, dengan Gusti Allah mampu dia jadi pejabat. Itu. Jadi apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan itu dengan Gusti Allah. Ma'rifat karena Gusti Allah, bukan yang lain. Wa ukhrawiyatin, kemudian yang ketiga adalah nikmat akhirat. Kasawabi 'ala al-'amal as-salih qalil bil 'ata'il jazil, adalah mendapatkan pahala atas amal saleh yang sedikit bil 'ata'il jazil, dengan pemberian yang banyak. Apalagi di bulan Ramadan ya. Puasa di bulan Ramadan, amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Baca Quran 1 huruf saja 10 kebaikan, 10 hasanah. La
Kalau 3, ya berarti 30 dilipat dari Allah Subhanahu. Kapan ini akan didapatkannya? Wa ukhrawiyah akan didapatkannya pahala tersebut di akhirat. Maka kita hidup di dunia ini hakikatnya adalah sementara, hakikatnya adalah wasilah mengantar kita untuk menuju kepada alam kekekalan, yaitu akhir. Jangan sampai kita punya keyakinan puasa roh atau baca Quran, ada pahala di situ, ada pahala yang akan diterima besok di akhirat. Itu akan menjadi sebuah keyakinan. Cuma ada iktibar pada diri kita. Setiap amal kebaikan pasti Allah akan membalas kebaikan tersebut. Setiap amal keburukan pasti Allah juga akan membalas keburukan tersebut. Orang yang dunia yang akhirat, yang dunia yang akhirat. Kebaikan di dunia dia dapatkan, kebaikan di akhirat juga dia dapatkan. Keburukan di dunia kalau tidak dibalas di dunia, besok dibalas di akhirat. Nah, orang-orang bebas dengan pemerintah korupsi miliaran dan dunia bebas tidak ada hukuman. Besok di akhirat dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajal ni'mat diniyah allati yatarakkabu syukru 'alaiha ni'matul Islam wal iman wal ma'rifah. Nikmat terbesar agama, nikmat yang terbesar yatarakkabu syukru 'alaiha ni'matul Islam adalah nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat yang paling besar kalau kita sebagai orang yang beragama adalah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang tidak hanya iman tapi juga Islam. Iman kan dalam hati, keyakinan. Islam itu wujud daripada keimanan, yaitu melaksanakan sholat, puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman, ditakdirkan menjadi orang yang muslim, itu sudah nikmat Allah. Alhamdulillah. Antara orang iman, orang muslim dan orang mungkin masjid itu nikmat, maka kita senantiasa menjaga iman Islam kita semuanya sampai akhir hayat, sampai sehingga nanti pecah meninggal alhamdulillah dengan membawa iman dan membawa Islam. Butuh bawa harta, butuh bawa jabatan, butuh bawa iman karo Islam. Amal soleh keyakinan sing bakal kekal besok manfaat alam akhirat. Sekali begini alhamdulillah atas penyampaian yang kurang jelas bahwa belum membentukkan kata ini. Alhamdulillah insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'min hamdan yu'ti ni'amahu wa yughfiru mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن طاعة لا يشبع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi